sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kehormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Umum Yayasan Pendidikan Mahdi Yusuf, pimpinan pesantren, kepala sekolah, serta wakil asatidz dan jemaah dan istimewa anak kami, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, Pak Profesor Dr. Iwan Praetno beserta rombongan. Alhamdulillah, pada hari ini dari sekian rangkaian kegiatan kita memasuki usia pesantren sudah 19 tahun, kita dikunjungi oleh Bapak Gubernur bersama rombongan memberikan semangat kepada kita, dan beliau bukan pertama kali hadir di sini. 2 minggu menjelang akan dilantik dulu, beliau menginap di pesantren kita. Subuhnya memberikan tausiah kepada anak-anak. Tahun 2012 kita mengadakan iktikaf di bulan Ramadan. Di sela-sela kesibukan beliau, jam setengah 12 beliau juga mampir di masjid ini. Kemudian Bapak Ketua Yayasan mendapat berita beliau ada acara di Muhammadiyah. Langsung Pak Haji menelepon Pak Gubernur mampir ke pesantren memberikan motivasi kepada guru-guru dan kepada santri dan santriat. Alhamdulillah, beliau telah hadir bersama kita dan telah selesai melaksanakan sholat berjamaah. Tapi bersama beliau sudah hadir yang sudah tidak asing lagi, putra asli Padang, pelatih, trainer, dan juga dosen di Jakarta, Bapak Ustadz Mas Rizal Munaf. Dua-duanya akan kita minta kesempatan untuk memberikan arahan kepada kita, untuk guru dan murid-murid. Mudah-mudahan bermanfaat kita bersama. Untuk pertama kita minta kepada Ustadz Mas Rizal Munaf memberikan motivasi kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Kepada Pak Mas Rizal kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang semua kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Haji Iwan Praetno beserta rombongan yang datang dari Padang, yang kita hormati orang tua kita Bapak Haji Mbah Yusuf. Beliau betul-betul memberikan kepedulian lebih tinggi untuk mengembangkan syiar agama melalui pendidikan ini. Yang kami hormati guru-guru di Pondok Pesantren Serabi Mekah. Begitu juga kepada santri dan santriwati yang kami banggakan. Pada siang hari ini di tempat yang mulia ada satu pepatah yang mengatakan ikan itu paling senang berada di mana? Di dalam kuali atau di dalam kolam? Setuju ya? Nah, orang beriman tempat yang disenangi adalah di masjid dan di mana bisa di dalam musola. Itu kesenangan. Kalau orang pecandu bola senang berkumpul sama orang-orang yang berbicara tentang bola. Kita di sini orang-orang yang beriman tentunya sangat bersyukur di tengah kita ada salah satu contoh terbaik di tempat kita, yaitu Bapak Gubernur. Beliau adalah orang jujur, karena begitu bersemangat dan sangat bersemangat konsisten dengan keislamannya. Alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat Sumatera Barat untuk menjadi gubernur. Semoga jabatan beliau ini dirahmati Allah
dan kita pilih lagi kembali untuk yang kedua kalinya. Amin. Saya ingin menceritakan beberapa buah kisah. Kisah ini sebenarnya berdasarkan kepada sabda Rasulullah Muhammad SAW. Ittaqu firasatan mu'min fa innahu yazulu bidunlah. Takutlah Anda, khawatirlah kamu terhadap firasat orang beriman, sesungguhnya dia melihat dengan nur Allah. Yang kedua firman Allah, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Sungguh-sungguh kamu dalam mencari keridhaan Allah. Berpihaklah kamu dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah. Insya Allah dengan begitu kita akan mendapatkan jalan yang akan menyelamatkan kita. Bukan hanya kita, tapi juga akan menyelamatkan yang lainnya. Bagaimana kisah? Saya masih ingat tatkala Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid menjadi ketua MPR baru berapa bulan. Ada yang nggak kenal nggak? Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid. Mungkin sebagian ada yang kenal Dr. Hidayat Nur Wahid. Beliau mantan ketua MPR RI. Beberapa bulan beliau menjadi anggota, menjadi ketua MPR RI. Beliau diwawancarai oleh Radio Persita di Jakarta. Salah satu pertanyaannya adalah, kenapa Bapak waktu kecil-kecil, waktu di pondok cerdas sekali, kecil baru sudah bisa tamat di Bogor, padahal itu susah untuk menamakannya dalam usia sangat muda. Jawaban beliau yang waktu itu saya masih ingat, saya sering apa yang akan dipuji oleh kiai, itu saya mimpi dulu sama kiai itu. Ternyata apa yang dipuji itu sudah dapat saya bocorannya di dalam mimpi. Masya Allah. Siapa yang memberikan mimpi kepada kita? Nabi Yusuf juga bisa menyelamatkan negara. Ternyata kalau kita berhubungan dengan Allah, Allah akan tunjukkan kita bagaimana cara mensikati hidup lebih baik. Apalagi ini anak-anak semuanya di pondok pesantren ini yang di pondok kan lagi. Anak saya juga tinggal di pondok 3. Sekarang satu sudah tamat, sekarang lagi di sini. 2 masih di pondok. Memang beda pendidikan pondok dengan pendidikan umum lain. Dan kalau tadi saya menceritakan kisah Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, saya pun begitu pernah mengalami beberapa kali. Salah satunya adalah tatkala ujian matematika. Tahun 1985 saya ujian di mata kuliah matematika. Ya, ujian matematika itu sulit apa enggak? Ya, namanya juga mati-matian akal. Ya, berat ya. Mati-matian itu akal kita kan, berat kan? Ya. Tapi saya optimis Allah. Padahal malam itu saya harus ikut pengajian Rabu malam Kamis di Pasar Minggu Jakarta Selatan di Komplek Departemen Pertanian. Karena saya mengajinya 5 kali dalam sepekan. Salah satunya Rabu malam Kamis. Kira-kira kalau besok kita mau ujian, malam ini ada pengajian, kita minta izin aja saya jangan ngaji gitu ya. Tapi kalau kita terima Allah, saya tetap jalan. Pulang jam 10 malam sampai di kosan jam 11:30. Apa kata teman? Mas Rizal, apa? Yuk belajar. Makanya kamu jangan ngaji terus. Bahaya tuh. Jadi saya kalau nggak lulus, katanya bisa ya. Kalau Allah menolong, tidak ada yang salah. Saya tidur. Dalam tidur ternyata saya mimpi menjadi anak SMA. Padahal saya tak pernah menjadi anak SMA. Saya STM. SMA ada di Jakarta. Itu dalam mimpi, namanya mimpi kan. Dalam mimpi itu saya lagi ujian matematika. Ada seorang bapak yang memberikan soal kepada saya di bapak pengawas. Ini soal ujiannya Mas Rizal, jawab. Saya baca itu soal. Waktu saya akan menjawab, apa yang terjadi? Saya terbangun, dia dinding jam 2 dini hari. Itu pengalaman saya pertama. Saya catat itu soal, lalu saya sholat tahajud, habis sholat tahajud saya menjadi soal. Singkat cerita, saya ke kampus ujian. Di kampus itu ujian tidak pakai nomor dulu, sehingga ada filosofinya posisi menentukan prestasi. Jadi yang rame itu di belakang, tinggallah bangku ujian di depan pengawas. Di ruangan C saya ujian itu, saya nggak lupa, C1. Kalau soal saya buka, apa yang terjadi? 100% soal ujian sama dengan ini. Saya ingat kata-kata guru saya. Ittaqu firasatan mu'min fa innahu yanzuru bidunillah. Hati-hatilah kalau dalam firasat orang beriman. Dia melihat dengan nur Allah. Jadi kalau anak-anak ini sukses
Kuncinya nomor satu adalah iman. Baru amal soleh. Baru ada sebuah buku ditulis oleh Profesor Yusuf Al-Wahid juga bertulis iman meledakkan potensi. Kebetulan buku itu ada di mobil saya dan Bapak Profesor Dr. Yusuf Al-Wahid. Dia mengatakan orang Barat mengembangkan potensi hanya dengan rasa, sehingga banyak berujung kepada kecewa atau nelongso. Tetapi kalau orang mengembangkan potensinya dengan rasa iman, dimanapun dia akan bahagia. Kata Nabi apa? Mungkin hadis ini sudah dijelaskan oleh para ustaz-ustaz. Ajaban diambil, ya sudah. Ajaban diambil, mungkin sangat ajaib orang beriman. Kalau dia memperolehkannya, dia bersyukur. Kalau dia itu dapat ujian, bersabar, itu kayak jadi oleh sebab itu pesan saya. Ya, mungkin di lain waktu kita bisa berbicara lebih banyak lagi tentang bagaimana pentingnya iman ini dan contoh-contohnya. Apalagi saya sering di Sumatera sekarang ini dan saya tinggal tak jauh dari sini. Jadi anak-anak sini kan ada yang dari luar Subang kan. Ya, kalau ya nanti insyaallah di waktu kita karena yang penting ini hanya pembuka kata. Yang kita harapkan akan memberikan motivasi adalah kepada kita Pak Gubernur. Beliau telah dengan bukti yang lebih besar daripada saya. Ya, yakni beliau sudah menjadi kepala daerah, bahkan beliau sudah beberapa kali menjadi anggota DPR RI. Tanyakan kepada beliau apa kiai? Kalau saya dengan pengalaman kecil tadi apa yang diingatkan? Pentingnya iman, perkuat iman. Bersabarlah di dalam pemondokan ini. Jangan kalah dengan rasa bosan. Di sini pondoknya berapa tahun? 6 tahun. Anak saya juga pondok 6 tahun. Ini hasilnya subhanallah. Saya dapat kabar dari 7 orang mahasiswa yang berangkat dari Indonesia memilih jurusan jadi jurusan dari anak saya itu kan di situ dites lagi kalau sudah lulus ya. Hanya berdua yang lulus. Itu kenapa? Saya masih dia katakan karena berkat kesabaran Ustaz membina dia di pondok dan dia sabar menahan. Ternyata logis. Yang kedua setelah kita beriman adalah sah. Semoga anak semuanya sabar dalam menjalani pendidikan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan dia dalam mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Mas Rizal. Tapi insya Allah nanti menjelang kita ujian kita akan undang beliau dan kita sampaikan ke sekolah untuk mengundang beliau memberikan trik dan semangat untuk menghadapi kehidupan ini secara umum. Baiklah, santri dan santriat Ustaz dan Ummahat, kita dengarkan sambutan dari Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Iwan Ridho. Pada beliau dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang dihormati Yayasan Ketua Pendiri Yayasan, Bapak Ustaz, Ustazah, dan juga para santri, siswa, siswi yang kami cintai dan banggakan. Alhamdulillah kita siang hari ini bisa bertemu, bisa bersilaturahmi, dan tentunya harapan untuk kita ini mendapatkan suatu rahmat dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena topiknya adalah motivasi, seperti yang tadi saya sampaikan, saya dalam waktu singkat juga akan menyampaikan sedikit bagaimana motivasi itu menjadi sukses gitu ya. Sebetulnya kata kunci sukses itu apabila kita mengikuti segala perintah
dan meninggalkan segala larangannya. Kalau itu kita kerjakan perintahnya, kita tinggalkan larangannya, insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan dunia dan juga akhirat. Jadi dunia dan akhirat sukses ketika kita mengikuti arahan Al-Quran, mengikuti arahan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang salah arahan Allah dan Rasul. Walaupun mungkin ada yang menggambarkan bahwa Allah dan Rasul itu cuma mengarahkan kita ibadah saja. Tentu jawabannya tidak hanya itu. Seperti selain ibadah-ibadah wajib, kita juga disuruh ya untuk melakukan perbuatan baik yang Allah disebutkan dengan orang tua kita mesti ihsan diwalidain, dengan teman juga. Itu salah satu dari perintah dan arahan. Baik lagi yang lain yang merupakan suatu arahan yang nantinya kita akan sukses. Begitu pula belajar. Belajar juga arahan juga. Apalagi dengan ikro, baca itu juga mengarahkan kita untuk belajar, membaca. Kalau kita ikuti, insya Allah kita sukses. Bahkan Allah menyuruh kita berpikir, itu juga arahan juga. Apalah tafsirun, apalah tafakkarun, apalah tursilun, ulul alba, ulul ilmi, dan banyak lagi ayat lain. Termasuk hadis tadi disebutkan faidah sunnah ala kulli muslim wal muslimat. Apapun ilmu wajib. Dalam manilah lagi juga merupakan arahan Nabi. Nah, jadi semua arahannya tidak hanya kita sholat, tapi juga kepada orang tua kita harus baik, kepada ustaz, kepada ustazah, kepada orang yang lebih senior, kepada teman. Coba kalau kita tidak baik kepada teman, apa akibatnya? Kita tidak disenangi teman, dimusuhi teman. Kita akan diisolir karena kita tidak berbuat baik dengan teman. Tapi kalau perintah Nabi kepada kita untuk berbaik dengan teman kita lakukan, insya Allah kita pun sukses. Kita berteman akan dibantu kalau sulit, akan dipenuhi kalau kita punya kekurangan dan sebagainya. Belajar kalau kita ikut kita dan Rasulnya kita akan sukses. Kita akan mendapatkan ilmu dan kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, jadi semua yang dipelajari di sini oleh para ustaz dan ustazah, tolong anak-anakku sekalian pahami, dimengerti, kalau perlu dihafal, dihayati dan diamalkan. Kalau ada demikian rugi dan nanti ujungnya adalah menyesal. Kalau sudah menyesal tidak ada lagi positifnya, kebaikannya. Kalau sudah menyesal, nasi sudah dibubur, sesuatu sudah terlewat tidak itu. Begini ya kamu sekalian, saya punya teman-teman SMP dulu, saya juga punya teman-teman SMA dulu. Ketika reuni, tahu reuni itu apa? Kumpul rame-rame ya. Saya alumni SMP 1 Padang atau Kumpuan. Kemudian saya dari SMA 3 Padang, ada alumni berkumpul. Nah, mulailah cerita mereka. Di antaranya penyesalan. Bapak ampun dulu waktu SMA tidak bantu Siwan, panggil saya Siwan. Ampun dulu tidak belajar, guru di Pagarahan kali. Ya, nggak serius belajar. Sekarang apa yang terjadi? Dia tidak sukses. Umur sudah 50 tahun, masih cari pekerjaan. Anaknya pun tidak bisa dibayar sekolah untuk makan
teman keluarga itu tidak terpenuhi. Menyesal ya, tapi apa hubungannya? Sudah lewat. SMA sudah lewat. Saya perhatikan ada yang datang ke reunian itu pakai ojek, ada yang datang juga pakai angkot, ada yang datang ke reunian pakai jalan kaki saja, ada pakai mobil pribadi, bahkan ada yang disopir pula oleh sopir, ada mobilnya bagus. Ini contoh saja. Ternyata itu menggambarkan bagaimana dulunya ketika di SMA, yang rajin di sekolahnya, sungguh-sungguh belajar dan berjuara, datang ke reuni pakai mobil pribadi. Yang nakal, yang malas, tidak mengikuti perintah guru, ya, kemudian tidak belajar rajin, dia pakai angkot. Mau anak sekalian nanti usia 50 tahun masih pakai angkot? Mau nggak? Kalau nggak mau, bagaimana caranya? Harus belajar, ikuti kata guru, ikuti orang tua. Dan itu perintah Nabi untuk belajar itu. Jadi kalau kita ikuti pasti selamat. Kemudian mungkin yang terakhir, camkanlah cita-cita, keinginan, tujuan. Mau jadi apa terserah. Cuma mungkin saya menyarankan cita-cita itu adalah sesuatu yang sifatnya karir, ya, sesuatu yang bisa kita capai dengan usaha yang bisa kita kendalikan, belajar, bekerja, dan sebagainya. Tapi bukan jabatan. Kalau jabatan politik jangan dicita-citakan, tak usah. Ya, ini menurut hemat saya begitu. Karena apa? Karena kalau jabatan itu biarkanlah Allah yang memberikan kepada kita, bukan dicita-citakan. Tapi kalau kita mau jadi profesor, kita mau jadi pengusaha yang sukses, kita menjadi anak soleh yang soleha, kita ingin mendapatkan kesuksesan pencapaian bidang ini, membuat buku sekian banyak dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang bisa kita ingin jadi, masuk UI, masuk ITB, itu boleh camkan, boleh itu jadikan cita-cita. Tapi kalau mau jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi wali kota, nggak usah. Itu jabatan itu dia nanti Allah yang kasih. Ya, dalam Al-Quran itu disebutkan Bilahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya bi'ikal innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah yang ngasih jabatan. Karena itu jabatan politis. Ya, bukan karena usaha kita sungguh-sungguh. Itu biarkan Allah yang memberikan dan Allah pula yang mencabut. Tapi mau jadi profesor, mau jadi kuliah di UI, mau kuliah di Mesir, mau jadi hafal Quran 30 juz, silakan camkan, tanamkan itu sebagai cita-cita kita. Sehingga demikian kita mendapatkan apa yang kita cita-cita. Misalnya sebagai contoh ini, ada di antara kita anak-anak sekalian tidak punya cita-cita. Pertanyaan yang saya berikan tidak dijawab. Nanti kamu tamat dari sini mau apa? Cari di kursi rapat. Tunggu nanti saja Pak. Bagaimana situasi nanti Pak? Bagaimana kondisi dan apa kata orang tua Pak? Apa nanti lihat dulu? Nanti dulu dan sebagainya. Tidak jelas. Sementara yang saya tanya sudah kelas 3 SMA, madrasah aliyah sudah kelas 3, atau sudah kelas 2 kelas 1, belum jelas mau kemana. Kalau sudah begitu, maka bisa saya bayangkan belajarnya pun tidak jelas. Belajarnya pun tidak sungguh-sungguh karena tidak tahu apa yang mau dia cari. Mungkin saya minta kepada para ustaz di sini dan ustazah, coba tanya ke anak kita mau jadi apa dia. Jadi kan harus ada. Kalau belum kalau diarahkan, ditegaskan saya mau jadi ini, jadi harus ada masing-masing. Karena itulah yang mengarahkan kita kemana pun. Ya, misalnya sekarang kita mau ke bukit tinggi. Saya tanya di sini, ayo siapa yang mau ke bukit tinggi? Ada 5 orang. Sisanya nggak ke bukit tinggi.
Saya yang mau ke Bukit Tinggi, saya sudah cita-citakan, saya inginkan, saya buat target, saya ingin mendapatkan pencapaian saya mau ke Bukit Tinggi. Apa yang saya lakukan? Saya berjalan dari sini. Kalau nggak punya motor, nggak punya mobil, jalan kaki. Kalau saya punya motor, pakai motor. Oh, saya nggak kuat, pelan-pelan jalan. Oh, saya lapar ketika dalam perjalanan, berhenti dulu makan, haus minum dulu, istirahat, terus jalan lagi sampai ke Bukit Tinggi. Apa yang saya niatkan sampai nggak Bukit Tinggi dengan cara seperti itu? Sampai nggak akan sekalian? Sampai. Walaupun lama, walaupun berjalan dengan kaki, jalan kaki. Tapi kalau nggak ada niat, nggak ada tujuan, nggak ada cita-cita, melangkah pun ke Bukit Tinggi nggak akan pernah ada dan tidak akan pernah sampai ke sana sama sekali. Karena tidak pernah dicamkan, ditanamkan saya mau ke sana. Saya mau ke Mesir, tidak ada sedikit pun pikiran kita mau ke Mesir, nggak ada cita-citanya. Mana mungkin kita mau belajar bahasa Arab rajin, mana mungkin kita hafal Quran banyak. Karena tidak ada tuntutan kita untuk mencapai yang kita inginkan. Maka dari itu harus ada sekalian punya cita-cita. Kalau ditanya oleh ustadznya, langsung jawabnya mantap. Bangun tidur pun ditanya langsung mantap, gak usah mikir-mikir lagi. Terserah mau apa. Mau kuliah di Jawa, mau kuliah di luar negeri, mau apa, camkan, tanamkan, buatkan. Dan insya Allah pasti bisa. Kalau misalnya kita ke Bukit Tinggi nggak sampai ke Bukit Tinggi, tapi kita sudah punya cita-cita ke Bukit Tinggi, insya Allah sampai juga nanti di Padang Luar. Kita maunya ke Madinah kuliah, nggak nyampe, insya Allah nyampe di Kairo. Gitu. Karena Madinah lebih sulit kan dibanding Kairo kan Al-Azhar ya. Tuh. Kita mau UI nggak dapat, tapi insya Allah dapat. Tapi kalau nggak pernah kita camkan, tanamkan, kita mau UI nggak dapat, pernah nggak dapat kita nanti. Jadi cita-cita itu penting. Ya. Dan jangan bayangkan Pak acara nanti Pak. Kalau PKS itu PKS kuliah makin Pak urusan nanti. Yang jelas kita belajar dulu, usaha dulu, urusan nanti Allah yang bantu. Waladina jahadu fina lana biana subula. Allah akan bantu kalau kita sungguh. Kalau kita serius, camkan cita-cita kita mau kemana. Dan pasti bisa. Ada kata Arab, manjada. Pasti ada. Walaupun tidak 100 yang terdapat, cuma 70 dapat daripada 0 nggak dapat sama. Oh Pak, gimana kita nih orang daerah? Mana mungkin kita bisa keluar negeri, mana mungkin bisa tidak ada sebenarnya. Tidak boleh punya pikiran seperti itu. Kalau tadi saya awali dengan mencontoh Nabi adalah dapat sukses, kita contoh juga Nabi. Nabi pada waktu di Mekah dalam kondisi susah. Mungkin akan sudah belajar sirah Nabi, bagaimana kondisi Nabi di Mekah, diboykot, dipenjara, diembargo, disiksa, ditahan, dipukuli, bahkan dibunuh, macam-macam para sahabatnya, sampai tidak tahan mencari tempat hijrah. Pergi ke Taif, pergi ke Habsyah, pergi ke Yasrib dan kemudian dari Madinah. Saya simpulkan pada kondisi itu tidak kuat. Tapi dalam kondisi seperti itu Nabi pernah berkata kepada sahabat, satu saat nanti kita Islam akan menduduki Romawi dan Persia. Coba bayangkan sekalian. Persia itu adikuasa, superpower belahan timur. Bayang pasukan itu kalau di padang pasir menyemut seluruh padang pasir tertutupi dengan tentaranya. Persia itu Nabi katanya mau kita kalahin. Romawi Barat semua dikuasai. Waktu itu Amerika belum ada, baru ada Eropa. Romawi kita kalahkan. Tapi karena ini cita-cita kesampaian juga. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas setelah Rasul meninggal, langsung perang Qadisiyah, Persia turun, kalah
Dan berikutnya sampai kemudian masuk melalui Spanyol dan akhirnya juga turut juga kerajaan Bizantium dan terakhir juga Roma dan hampir sebagian besar Eropa diduduki oleh Islam. Jadi kalau kita punya cita-cita, punya kemauan, pasti bisa menjaga wajah. Oleh karena itu anak sekalian, mungkin pesan saya sebelum saya meninggalkan ini, mohon membuat cita-cita. Nanti Ustaz dan Ustaznya tanyakan satu-satu. Kalau perlu di meja dipasang satu-satu, saya mau jadi apa? Kalau jadi anak sekolah pasti. Kalau kamu jadi apa? Itu yang memotivasi kita. Harus ada. Kalau nggak ada cita-citanya, tidak ada arahan kita. Mungkin di sini kalau saya mau nilai Pak Ustaz, kalau yang memperhatikan saya ceramah ini, yang serius tandanya punya cita-cita. Nah, yang berdarah-darah, ya yang mencubikan sama temannya, main pijit-pijitan, itu nggak punya cita-cita. Atau di kebun lagi, karena nggak jelas arah hidupnya mau kemana. Kalau yang jelas diperhatikan, ini Pak Gubernur yang bicara, dia perhatikan, dia catat, diingat-ingat. Ya jadi insya Allah pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Setiap pekerjaan yang kita kerjakan pasti bisa kita kerjakan kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan serius. Dan tidak ada mustahil, karena Allah memberikan perangkat yang cukup, ada otak, tangan, kaki semua cukup. Dengan demikian kita bisa untuk mendapatkan. Ya, saya rasa itu saja mungkin, mudah-mudahan bisa dimengerti buat kita semua, dan semoga ini juga bisa menguatkan kepada saya juga. Mohon maaf saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Gubernur. Luar biasa. Beliau menyampaikan karena beliau sudah sukses dan kita harus yakin dengan apa yang beliau sampaikan. Dan kalau yang menyampaikan belum sukses, mungkin kita main-main. Tapi beliau sudah jadi gubernur, menjadi anggota DPR RI, dan yang beliau sampaikan itu adalah yang beliau alami. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat beserta rombongan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi betul-betul pegangan bagi kita dalam belajar dan mengajar pesantren terpadu secara mereka. Terima kasih Pak Gubernur. Semoga sampai ke tujuan atas kunjungannya, mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semuanya. Demikian saja untuk pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La takhruju awala intaziru lahza hal tashkuruna bil ju' jiddan Masya Allah. Insyaallah padahal antum taquluna salatata suhul am arba'ata suhul. Baik. Nah, abnai talabah, ikhwanul mudarrisin, ayat nakhruj murataban, kita juga keluar dengan tertib. As-saful awal, ya, thumma khruju. Bitertib, dengan tertib keluarnya ya. Jika berdesak-desakan dan tak Terima kasih.